akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, dosen pengampu Bapak Dr. Syamsuddin, MPD. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang implementasi manajemen berbasis sekolah, baik itu penghambat maupun pendukung MBS. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan pengantar tentang implementasi manajemen berbasis sekolah, baik itu penghambat maupun pendukungnya. Namun terlebih dahulu saya akan menyampaikan daripada yang melatar belakangi penelitian ini. Yang melatar belakangi penelitian ini yakni beragamnya kebutuhan siswa dalam belajar, kebutuhan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran, dan staf lain dalam pengembangan profesionalnya. Berdampak pada keharusan bagi pimpinan lembaga pendidikan harus mampu merespon dan mengapresiasikan kondisi tersebut di dalam proses pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu pendidikan. Tujuan pada penelitian ini yakni untuk mengetahui proses implementasi manajemen berbasis sekolah serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Lalu kemudian penelitian ini diperoleh bahwa proses implementasi manajemen berbasis sekolah meliputi efektivitas proses pembelajaran, kepemimpinan sekolah yang kuat, pengelolaan tenaga yang efektif, sekolah memiliki kemandirian, partisipasi warga sekolah dan masyarakat, serta transparansi sekolah. Faktor pendukung dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah atau MBS meliputi finansial, sumber daya manusia beserta pemikirannya, serta sarana dan prasarana. Sedangkan yang menghambat dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah yakni meliputi sekolah, peran, serta masyarakat dan kegiatan belajar mengajar. Dalam Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berlaku mulai tahun 2001 berusaha menyerahkan sebagian berkas wewenang kepada daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota secara luas, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pemerintah kabupaten kota memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan, melaksanakan, dan mengendalikan program dan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebijakan nasional. Sedangkan pemerintah pusat bertanggung jawab dalam pengembangan kebijakan dan rencana strategis, pengawasan kualitas, dan koordinasi perencanaan program pendidikan pada tingkat nasional. Melakukan kebijakan tersebut diharapkan tumbuhnya prakarsa, partisipasi, inovasi, dan kreativitas dari bawah, baik dari peserta didik, guru, sekolah atau madrasah maupun masyarakat di daerah. Dan layanan di bidang pendidikan diharapkan dapat lebih memenuhi kebutuhan, lebih cepat, efisien, dan efektif. Serta diharapkan munculnya berbagai variasi model pengembangan pendidikan di sekolah ataupun madrasah, selaras dengan kondisi dan konteks daerah-daerah yang ada di Nusantara. Namun pada kenyataannya, penerapan kebijakan tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan, apalagi mereka sudah begitu lama terbiasa dengan sikap ketergantungan terhadap birokrasi dan dikendalikan berbagai peraturan yang ditentukan dari atas, misalnya dalam hal manajemen pengembangan kurikulum, tenaga pendidikan, sarana, buku-buku pelajaran, pembiayaan, dan sumber-sumber yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, tujuan utama penerapan manajemen berbasis sekolah adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan serta mutu dan relevansi pendidikan di sekolah. Sekolah merupakan unit utama yang harus memecahkan permasalahannya melalui sejumlah keputusan yang dibuat. Mungkin dengan kebutuhan sekolah. Untuk itu, sekolah harus memiliki kewenangan atau otonomi, tidak saja dalam pengambilan keputusan, akan tetapi justru dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut prakarsa berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan payung kebijakan makro pendidikan nasional. MBS atau manajemen berbasis sekolah adalah upaya serius yang rumit pengambilan keputusan serta tanggung jawab dana akuntabilitas atas konsekuensi keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai implementasi manajemen berbasis sekolah.
Efektivitas proses pembelajaran dilakukan dengan menerapkan kurikulum yang sesuai dengan adanya perencanaan yang sesuai dengan standar pendidikan, perangkat pembelajaran yang sesuai, serta menempatkan guru pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau sesuai dengan klasifikasi pendidikannya. Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu menjaga kualitas layanan terhadap masyarakat dengan menerima kritik dan saran dari masyarakat dan wali siswa, mengawasi pelaksanaan program kegiatan, melakukan perbaikan terus-menerus, memperhatikan kebutuhan siswa, membuat kebijakan-kebijakan seperti kedisiplinan dalam kehadiran dan berpakaian. Sekolah melaksanakan manajemen tenaga pendidik dengan baik. Pihak sekolah benar-benar mempertimbangkan kebutuhan apa yang diperlukan sekolah, kemudian menyeleksi dengan cermat calon guru maupun pegawai untuk memperoleh sumber daya. Dengan dimilikinya sumber daya yang mumpuni, sekolah dapat lebih mudah meningkatkan mutu pendidikan yang ada. Secara keseluruhan, sekolah sudah baik dalam menerapkan prinsip kemandirian. Sekolah untuk memenuhi sumber dayanya, baik dalam memenuhi ketersediaan tenaga SDM, serta sarana dan prasarana sekolah. Dengan adanya kegiatan ini, maka dapat mempererat hubungan silaturahmi. Secara keseluruhan, sekolah sudah bisa berhasil dalam melaksanakan integrasi implementasi manajemen berbasis sekolah, yaitu dengan melaksanakan transparansi kepada seluruh stakeholder. Hal ini dilihat upaya sekolah menginstruksikan warga sekolah dan komite dalam penyelenggaraan program sekolah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky. Di sini saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa faktor pendukung dan penghambat implementasi manajemen berbasis sekolah itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sikap profesionalisme dari kepala sekolah, pendidikan dan tenaga kependidikan yang cukup baik. 2. Sarana prasarana yang lengkap. 3. Lingkungan sekolah yang strategis dan kondusif, serta adanya peran masyarakat yang cukup mendukung setiap program sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor penghambat manajemen berbasis sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa faktor penghambat manajemen berbasis sekolah itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah rendahnya kualitas guru. Yang kedua, kurangnya sumber daya dan media belajar. Yang ketiga adalah birokrasi yang menghambat pengelolaan keuangan. Yang keempat adalah serta kurangnya dukungan dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardita Seprianti. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi kami, yaitu faktor dan penghambat implementasi manajemen berbasis sekolah. Adapun kesimpulannya yaitu proses implementasi manajemen berbasis sekolah meliputi efektivitas proses pembelajaran, kepemimpinan sekolah yang kuat, pengelolaan tenaga yang efektif. Sekolah memiliki kemandirian, partisipasi warga sekolah dan masyarakat, serta transparansi sekolah. Faktor pendukung dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah meliputi kepemimpinan sekolah, sosialisasi peningkatan kualitas pendidikan, kerjasama antara warga sekolah dan komite sekolah, tersedianya media pembelajaran dan sumber belajar, sumber daya manusia beserta pemikirannya, peran serta kerjasama orang tua, masyarakat, dan sekolah, dukungan pemerintah, serta sarana dan prasarana. Sedangkan yang menjadi penghambat dalam implementasi manajemen berbasis sekolah yaitu kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat, distribusi tenaga pendidik atau guru yang tidak merata, kurangnya fasilitas sekolah atau sarana prasarana, dan latar belakang sosial ekonomi orang tua siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.